Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianus Artunakur dengan NIM 2020 310026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang peranan dan tujuan informasi. Yang pertama, pengertian informasi pasar. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional untuk mendukung manajemen dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Dalam artian luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang dan jasa gagasan. Kemudian, pembangunan pertanian di bidang pemasaran. Hasil pertanian dilakukan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, fasilitas pertanian harus berbasis pada gabungan kelompok tani, bukan kepada individu-individu. Kemudian yang kedua, petani harus didorong untuk tidak hanya sebagai produsen, namun juga sebagai pemasok. Kemudian yang ketiga, pasar di tingkat petani harus menjadi sarana untuk meningkatkan akses pasar, posisi tawar petani. Kemudian peranan pasar dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, peran pasar bagi produsen, yaitu promosi barang atau jasa, kemudian untuk mencari bahan produksi, menjual barang hasil produksi. Lalu yang kedua, peran pasar bagi konsumen adalah berperan dalam kegiatan perekonomiannya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, peran pasar bagi pemerintah. Yang pertama, sumber pendapatan bagi negara dan pemerintah. Kemudian penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Lalu selanjutnya, dampak ketidakberdayaan yang bisa menimbulkan spekulasi harga yang diciptakan oleh pengusaha. Itu jaringan informasi pasar yang masih terbatas, kemudian belum adanya relevansi antara political will, political statement, dan political action. Kemudian sumber daya manusia atau pelaksanaannya masih terbatas. Lalu sarana dan prasarana masih kurang memadai, dan jenis data dan informasi yang dikumpulkan dan disebarkan belum mendorong terjadinya transaksi. Kemudian akses pasar usaha agribisnis di Indonesia sangat lemah. Selanjutnya, tujuan informasi pasar. Tujuan informasi pasar menyediakan dan memberikan informasi pasar kepada pelaku pasar dan petani, pedagang, dan pengusaha, sehingga menumbuhkan kompetisi yang wajar dan sehat. Kemudian tersedianya informasi pasar yang meliputi harga, volume, dan luas panen komoditas tanaman-tanaman secara periodik dan berkesinambungan dalam sistem kerja yang terpadu. Lalu tersedianya informasi pasar yang cepat, tepat sasaran dan waktu, akurat dan dipertanggungjawabkan. Kemudian memperkuat posisi tawar-menawar petani sehingga petani dapat menerima harga yang wajar dan pendapatannya meningkat. Lalu meningkatkan arus perdagangan antara daerah sehingga terjadi kesinambungan antara penawaran dan penerimaan serta mengurangi perbedaan antara harga dan musim di daerah masing-masing. Lalu tujuan informasi pasar. Tujuan di sini adalah tersebarnya informasi pasar kepada seluruh pelaku pasar sehingga memberikan keuntungan dalam melakukan usaha. Kemudian membantu menyusun kebijaksanaan dalam menyusun dan membuat kebijakan pasar yang lebih efektif. Lalu
peringatan dini tentang peringatan pasar dan produksi serta permintaan pasar, dan terjadinya kemitraan pelaku agribisnis antara daerah. Kemudian terpantaunya perkembangan volume dan nilai perdagangan komoditas pertanian, terkoordinasinya jaringan informasi pasar, baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Baik, baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kemarin. Pertanyaan yaitu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa di dalam perkembangan pasar. Dalam upaya melakukan perkembangan pasar ini, sebagai mahasiswa yang mempunyai intelektual harus menunjukkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pasar, diantaranya secara geografis, yaitu membuka pasar tambahan, baik berupa perluasan rasional, nasional, dan internasional. Selain itu, eh, perkembangan pasar juga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan versi produk, misalnya eh, produk yang ditawarkan menggunakan kemasan yang lebih menarik. Dari segi pelayanan dilakukan sebagai istimewa atau memasang iklan pada media elektronik atau media sosial yang saat ini lebih mudah untuk diakses ke masyarakat. Dan yang paling penting di sini adalah mahasiswa harus mendorong masyarakat agar mempunyai semangat tinggi dalam berwirausaha. Baik, sekian video yang dapat saya buatkan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih.